kembali lagi di channel APT Ronald. Kali ini kita akan membahas obat MA, kombinasi obat MA yang lebih kompleks lagi ya. Kemarin itu di video selanjutnya kan kita membahas sukralpat, lansoprazol dan ranitidin ya. Oke, kita bahas yang lebih kompleks lagi. Oke, sebelum kita lanjut videonya, untuk teman-teman, jika Anda itu menggunakan obat MA, Anda merasa efektivitas obat MA itu kurang gitu. Obatnya gak bagus, seperti itu ya. Pasti Anda merasa seperti itu. Bukan seperti itu sebenarnya, bukan karena obatnya itu tidak bagus, tetapi Anda sudah menyadari belum? Kebiasaan buruk kita itu sebagai manusia itu biasanya kan kalau udah minum obat, ya uh, dibalikan lagi menjadi kebiasaan buruk itu. Misalnya ya telat makan lagi, misalnya makan yang makanan yang bisa menyebabkan iritasi lambung, atau juga teman-teman itu sering mengeluh misalnya nyeri-nyeri badan atau sendi atau apa, misalnya sakit gigi, mengkonsumsi obat anti nyeri itu secara berlebihan, misalnya dengan waktu yang cukup lama, itu kan dapat menyebabkan iritasi lambung gitu ya. Oke, langsung saja kita jelaskan ya teman-teman. Sukralpat ini kan kemarin itu kerjanya itu adalah membentuk polimer sebagai lem pada dinding lambung kita yang luka ya. Sedangkan si lansoprazol itu adalah gunanya itu golongan obat proton pump inhibitor ya. Dia menekan pompa proton supaya produksi asam lambung itu tidak berlebihan. Oke, yang dalam video ini, kesempatan video ini saya itu menjelaskan itu pemakaian antasida dan si sukralpat itu dan juga lansoprazol ya, lansoprazol. Bagaimana cara menggunakannya? Ini semuanya obat ini digunakan sebelum makan ya sebenarnya ya. Oke. Yang pertama kita jelaskan itu sukralpat ya. Sukralpat itu digunakan sebelum 1,5 jam sebelum makan ya. Kenapa 1,5 jam sebelum makan? Di video selanjutnya sebelumnya itu sudah saya jelaskan. Tapi saya ulangi lagi untuk mengingatkan. Sukralpat ini dia memberikan efek itu dalam suasana asam. Sama dengan si lansoprazol. Lansoprazol itu dapat memberikan efek dalam suasana asam. Nah, terus bagaimana dengan antasidanya? Antasidanya kan sebagai penetral asam ya. Dia aluminium dan juga magnesium yang bisa bereaksi dengan asam lambung menjadi aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida gitu ya. Oke, saya jelaskan. Sukralpat ini diminum 1,5 jam sebelum makan. 4 kali sehari, 2 sendok makan ya. Diminum 2 sendok. Terus si antasida diberi selang waktu 1 jam ya. Pertama yang kita minum itu sukralpat. Ingat ya, sukralpatnya dulu, jangan antasidanya gitu. Kan tadi kita bilang ini si sukralpat ini bisa memberikan efek itu dalam suasana asam. Kalau kita menggunakan antasida duluan, itu sama aja memperkecil kerja si sukralpat. Jadi sukralpatnya dulu ya dimakan, diminum, baru tablet antasidanya dikunyah, atau bisa menggunakan obat mah lain yang mengandung aluminium atau antasida obat mah yang lain itu seperti misalnya Milanta atau yang lainnya itu bisa digunakan, tapi diberi rentan waktu 1 jam setelah pemberian sukralpat ataupun 1,5 jam setelah pemberian sukralpat ya. Ini antasida ini dipakai hanya seperlunya saja jika Anda itu mendapat kombinasi 3 macam obat ini. Jadi antasidanya itu jika Anda merasa nyeri ya aja, hanya merasa nyeri di lambung atau misalnya nyeri ulu hati, bisa Anda menggunakan antasidanya gitu. Terus si lansoprazolnya kapan dong digunakan gitu ya. Tadi kan saya bilang itu si lansoprazol itu dapat memberikan efek dalam suasana asam gitu ya. Jadi si lansoprazol ini kita gunakan itu kan sekali sehari. Jadi kita gunakan itu 2 jam setelah makan. Kenapa harus 2 jam?
karena 2 jam itu sudah terbentuk kembali asam pada lambung kita ya. Jadi dia bisa memberikan efek terapi yang lebih baik karena ada asam. Dia bisa bereaksi dengan memberikan efek itu dalam suasana asam. Oke, baiklah teman-teman. Jika semoga video yang ini semua obat yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan kelola stres Anda supaya asam lambungnya tidak naik, dan kurangi kebiasaan buruk Anda jika mau sehat ya. Oke, untuk misalnya Anda menggunakan kedua obat ini sudah misalnya 4-8 minggu, itu saran saya pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksa X-ray ya, atau endoskopi. Sejauh mana perubahan dalam dinding lambung Anda yang rusak itu, apakah ada perubahan atau tidak, atau sudah sembuh. Seperti itu ya. Jika dinding lambungnya sudah sembuh, stop, jangan iritasi lagi lambung Anda. Cukup sampai di situ, karena mah itu sangat buruk ya dibilang. Itu efeknya sangat mengganggu saya bilang. Oke, baiklah teman-teman. Jika videonya bermanfaat, silahkan dukung channel ini supaya bisa dapat memberikan video-video dan penjelasan obat yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.